Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dini Mulyawati, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi, angkatan 2022, semester 6 kelas A dengan NPM 223507013. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang telah saya kerjakan mengenai peran masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan potensi wisata alam studi kasus Desa Sukaresik Kabupaten Ciamis untuk memenuhi mata kuliah metodologi. Di sini pembahasan yang akan saya bawa mengenai bab 1 pendahuluan, mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang kedua ada bab 2 tinjauan pustaka, mengenai penelitian terdahulu serta hipotesis. Dan yang ketiga bab 3 metode penelitian, mengenai objek penelitian, jenis penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta yang terakhir daftar pusaka. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, sekitar 17.480 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Sebagai negara kepulauan Indonesia yang kaya akan keragaman etnis, sosial, dan budaya, dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, berdasarkan pasal tersebut, seharusnya masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Desa Sukaresik yang terletak di Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, merupakan salah satu desa Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi alam yang melimpah. Desa ini terdiri dari 4 dusun, masing-masing dengan kekayaan alam yang unik dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata alam yang menarik. Salah satu potensi terbesar yang dimiliki Desa Sukaresik adalah Sungai Cireong, yang dikenal karena keindahan aliran sungainya serta pemandangan alamnya yang memukau. Namun, meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah, pengelolaan potensi wisata desa ini masih menghadapi berbagai tantangan yang membuat potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Potensi wisata alam yang besar seharusnya bisa menjadi sumber ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bagi desa tersebut. Namun, dalam 5 tahun terakhir tidak ada perubahan signifikan yang dirasakan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan. Pengembangan potensi wisata alam seperti Cireong belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah desanya. Masyarakat yang menyadari akan kekayaan alam yang telah mereka miliki berusaha mendesak pemerintah untuk lebih terlibat dalam pengelolaan wisata alam ini. Tetapi sayangnya respons dari pemerintah sangatlah terbatas. Akibatnya masyarakat setempat mengambil inisiatif untuk mengelola Sungai Cireong secara mandiri. Meskipun langkah ini belum memberikan dampak ekonomi secara luas dan signifikan, namun menurut teori pembangunan ekonomi berbasis komunitas atau yang disebut Community Based Economic Development, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam sangatlah penting untuk mencapai hasil berkelanjutan. Dalam konteks Desa Sukaresik, meskipun masyarakat telah berusaha untuk mengelola wisata secara mandiri, keterbatasan dana, kurangnya dukungan regulasi, serta kurangnya pengetahuan dalam manajemen pariwisata menjadi hambatan utama dalam pengembangan wisata yang berkelanjutan. Nah, pemerintah desa ini harusnya memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata desa. Sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa seharusnya berfungsi sebagai fasilitator dan pendukung utama dalam pengembangan potensi wisata alam. Namun, di Desa Sukaresik, pemerintah desa belum memberikan arahan yang jelas atau regulasi yang mendukung pengelolaan wisata secara lebih terarah. Hal ini mengakibatkan pengelolaan potensi wisata berjalan tanpa manajemen yang terstruktur dan profesional. sehingga potensi ekonomi dari sektor pariwisata belum dapat dimanfaatkan
sepenuhnya. Nah, faktanya bahwa pemerintah desa belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan pariwisata juga menjadi salah satu penyebab stagnasi. Tanpa anggaran yang cukup, pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses jalan menuju lokasi wisata, kurangnya promosi wisata dan juga menjadi hambatan dalam menarik wisatawan di luar daerah. Semua hambatan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan perencanaan dan manajemen wisata yang lebih baik serta sinergi antar pemerintah desa, masyarakat, hingga pihak swasta. Nah, selain kurangnya dukungan pemerintah, keterbatasan sumber daya manusia dan keahliannya juga dalam pengelolaan wisata menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun masyarakat desa Sukaresik memiliki inisiatif dan semangat yang tinggi untuk mengembangkan desanya, mereka seringkali menghadapi kebingungan tentang bagaimana cara mengelola wisata secara profesional. Pergantian petugas pengelola wisata yang seringkali membuat manajemen wisata di Sungai Cireong berjalan tidak konsisten. Hal ini mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab dan kontinuitas dalam pengelolaan wisata, yang pada akhirnya mempengaruhi pengalaman wisatawan dan kemampuan desa untuk menarik lebih banyak pengunjung. Nah, pada akhirnya pengembangan potensi wisata alam di Desa Sukaresik membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah desa dan juga masyarakat. Sinergi antar keduanya diharapkan mampu mengatasi berbagai hambatan yang ada saat ini, seperti kurangnya dukungan regulasi, keterbatasan dana, dan minimnya sumber daya manusia yang berkompeten. Jika pemerintah desa mampu memberikan perhatian yang lebih pada pengelolaan potensi wisata dan bekerja sama dengan masyarakat untuk mewujudkan wisata yang berkelanjutan, potensi wisata Sungai Cireong dan kekayaan alam lainnya di Desa Sukaresik dapat berkembang pesat dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Nah, adapun rumusan masalah yang terdapat di dalam proposal, yang pertama, bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung pengelolaan potensi alam di wilayah Sukaresik? Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi masyarakat Desa Sukaresik dalam pengembangan wisata Sungai Cireong secara mandiri? Yang ketiga, bagaimana sinergi antar pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta dalam pengelolaan wisata alam di Desa Sukaresik? Yang keempat, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pengelolaan potensi wisata alam di Desa Sukaresik agar memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi masyarakat? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan potensi wisata di Desa Sukaresik, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengembangan wisata Sungai Cireong, serta mengevaluasi sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta dalam proses pengembangan wisata tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan pengelolaan wisata alam di Desa Sukaresik, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang pengelolaan pariwisata berbasis komunitas, khususnya dalam konteks desa-desa yang memiliki potensi wisata alam. Penelitian ini juga menjadi referensi untuk studi lebih lanjut mengenai peran sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengembangan potensi pedesaan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak terkait ataupun bisa dibilang pemerintah desa, masyarakat setempat, dan pihak terkait lainnya mengenai langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi wisata alam. Dengan rekomendasi yang dihasilkan, dapat diharapkan pengelolaan wisata desa di Sukaresik ini dapat lebih terarah dan juga profesional, sehingga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten Ciamis. Adapun tinjauan pustaka di dalam proposal penelitian saya, yang pertama yaitu pengertian peran. Peranan di sini termasuk elemen yang dinamis dari kedudukan seseorang. Peranan dapat membantu perilaku karena fungsinya adalah memberikan arahan dalam proses sosialisasi, perawasan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma, dan juga pengetahuan. Lalu ada pengertian desa yang istilahnya desa itu berasal dari bahasa India yaitu Swadesi, yang berarti tempat asal atau tempat tinggal gitu.
Ya, istilah desa ini sering dibandingkan dengan konsep rural dan village yang berlawanan dengan kata city atau town dan perkotaan gitu. Yang ketiga, proses pemberdayaan masyarakat. Nah, menurut Anwas, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan di mana masyarakat secara aktif memulai kegiatan sosial untuk memperbaiki keadaan dan kondisi mereka sendiri. Dan ada juga penelitian terdahulu yang saya ambil itu dari penelitian Marlina Nurlestari dan Nina Herlina, pemberdayaan masyarakat pembangunan kawasan wisata Sungai Cireong, yang berfokus pada 3 aspek utama, yaitu pemberdayaan masyarakat, pengembangan kawasan wisata, dan pengentasan kemiskinan. Kemudian penelitian terdahulu yang kedua yaitu oleh Rini Rismawati mengenai peranan pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata di Desa Sukaresik. Nah, adapun objek penelitian, fokus utama dalam penelitian ini yaitu Sungai Cireong. Ya, penelitian ini menganalisis bagaimana peran masyarakat dan pemerintah desa dalam mengelola potensi wisata alam tersebut serta terkendala yang dihadapi dalam proses pengelolaannya. Dan jenis penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena pengelolaan wisata yang perspektif para aktor dan terlibat secara langsung. Penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran rinci tentang kondisi serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan potensi wisata di Desa Sukaresik. Dan jenis data yang diambil yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait seperti masyarakat lokal, pengelolaan wisata. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, laporan, serta literatur yang berkaitan dengan potensi pariwisata alam Desa Sukaresik. Dan sumber data, pengelolaan utama penelitian ini adalah masyarakat Desa Sukaresik, pengelolaan wisata Sungai Cireong, dan pemerintah desa. Yaitu metode pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari masyarakat dan pemerintah desa terkait pengelolaan wisata. Dan metode analisis data ini diperoleh menggunakan metode analisis tematik. Proses analisis dilakukan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sekian proposal yang telah saya lakukan mengenai peran masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan potensi wisata alam, studi kasus Desa Sukaresik Kabupaten Ciamis.